Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mitra siapa siar dan sedapatnya, kita kembali lagi mitra di pengajian Ba'da Maghrib. Jadi buat mitra siapa siar, bagi mitra yang bertanya seputar tema kita di sore hari ini ataupun di luar tema, boleh mitra tentang kajian Islam, mitra bisa kita bergabung di 0813 kali 86003 ya, ataupun di nomor telepon di 8847711. Dan di studio sudah hadir, sudah ada Gus Edward Abu Bakar. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi perjalanan lancar Gus? Macet. Oh, di mana? Saya dari keluar Villa Nusa Indah. Mau keluar situ ternyata ada pengecoran nih. Oh gitu. Saya putar lagi lewat Rawalumbu. Ternyata alhamdulillah macet juga. Helikopter kenapa kagak dibawa? Saya mau bawa niatnya, cuman nebaknya di mana? Empang udah jarang. Ya, baik, hari ini tema kita apa Gus? Hari ini kita pembahasan kitab Ihya Ulumuddin, ya, yaitu manusia yang terdekat kepada derajat kenabian. Ya, baik, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mitra El Gangga di mana saja Anda berada, mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, dan juga banyak berikutnya. Yang saya hormati juga di studio ada Ayang Mami dan Bang Jerry, mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, dan juga banyak duitnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari ini mitra Gangga kita pembahasan kitab Ihya Ulumuddin, sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabun nasi min darajatin nubuwah ahlul ilmi wal jihad, amma ahlul ilmi fadallun nasa ala ma ja'at bihi rasul, wa amma ahlul jihadi fajahadu bi asyafihim ala ma ja'at bihi rasul. Artinya manusia yang terdekat kepada derajat kenabian ialah orang yang berilmu dan berjihad. Adapun orang yang berilmu maka memberi petunjuk kepada manusia akan apa yang dibawa oleh para rasul-rasul, dan orang yang berjihad maka berjuang dengan pedang membela apa yang dibawa juga para rasul itu. Hadis riwayat Al-Baihaqi dari Abi Darda. Ini menunjukkan keutamaan dan kemuliaan para penuntut ilmu. Bahkan menurut keterangan yang kita sudah lewati sebagiannya, dibandingkan antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang berjihad, maka orang-orang yang berilmu dan yang menyebarkan ilmu agama lebih utama dan mulia. Berjihad pun tidak akan bisa dilakukan dengan benar kalau tidak dengan ilmu, kalau tidak dengan bimbingan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada sebuah dialog tentang iblis dan baginda Nabi Muhammad SAW. Suatu hari iblis mendatangi Nabi Muhammad SAW, dan iblis berkata, "Wahai Muhammad, aku sudah mencelakakan 1/6 umatmu untuk menjadi temanku nanti di neraka." Nabi Muhammad SAW bertanya, "Wahai iblis yang dilaknatullah, siapakah orang yang paling kamu benci?" Iblis pun menjawab, "Engkaulah manusia yang paling aku benci." "Kemudian siapa lagi orang yang paling kamu benci?" Iblis pun menjawab, "Yang kedua yang paling ku benci
umatmu yang suka mendatangi majlis-majlis ilmu dan majlis-majlis ulama. Mengaji ilmu untuk kepentingan ibadah. Kupersilakan umatmu sholat, zakat, puasa, berhaji, dan melakukan setiap kebaikan. Tapi aku sangatlah tidak ridho jika umatmu mengaji kajian ilmu di majlis-majlis ilmu dan majlis-majlis ulama. Karena mereka akan tahu sahnya ibadah kepada Allah dan tidak sahnya ibadah. Jika umatmu sholat, zakat, puasa, berhaji, dan lain sebagainya, tidak mengetahui ilmunya, maka ibadahnya akan sia-sia, tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka tidak tahu ilmunya, maka mereka akan menjadi temanku untuk mengisi neraka Saqar selamanya. Mitra Gangga di mana saja berada, sesungguhnya kita sudah ketahui bahwa ulama adalah pewarisnya para nabi. Innal ulama warasatul anbiya. Dengan adanya ulama, merekalah yang menunjukkan jalan kebaikan dan jalan yang diridhai oleh Allah. Dengan adanya ulama, kita bisa mencari dan belajar ilmu-ilmu yang diridhai Allah, sehingga segala sesuatu ibadah kita bisa diterima karena kita sudah mengetahui ilmunya, sudah mengetahui daripada ajarannya yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka daripada itu, kita sama-sama perlahan kita perdalami ilmu agama kita. Baik, yang paling ringan yaitu kita belajar akan bersuci, belajar untuk sholat, belajar puasa, belajar zakat, dan lain sebagainya, agar harapan ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Ya, baik, untuk mitra Syabasiar, bagi mitra yang ingin bertanya, silahkan mitra bisa kita bergabung di nomor WhatsApp di 0813 dan juga di Instagram boleh ya di @elgangga_fm atau melalui telepon di 8847711. Baik, sudah ada pertanyaan dari Bang Arif nih di Bekasi. Bagaimanakah Gus bertaubat dari perzinahan? Bertaubat dari perzinahan, satu, kita menyesal akan dosa-dosa kita. Yang kedua, kita mempercayai bahwa kita sangatlah banyak dosanya, tapi juga kita mempercayai akan kasih sayang atau pengampunan dari Allah begitu luas. Yang ketiga, kita benar-benar tobat, taubatan nasuha, yaitu dari definisi takwa, menjalankan perintah Allah, menjauhkan daripada segala larangan-larangannya Allah. Yang keempat tipsnya, kurangi main medsos sementaran. Ya, sementaran aja. Karena apa, di medsos tidak bisa dibohongi, kita sama-sama mungkin mengiyakan. Di Instagram, di Facebook, di TikTok, di Twitter, dan lain sebagainya, banyak hasrat-hasrat kita yang tidak bisa kita bendung, dan sehingga hasrat kita tidak terharap dan menjadi orang yang kembali lagi untuk melakukan berdosa. Maka yang saran terakhir itu adalah hindarkan medsos terlebih dahulu. Kalau WhatsApp sih nggak usah dihindarin, karena itu mah insya Allah aman, insya Allah buat silaturahim atau komunikasi. Begitu. Ya. Tapi benar gak Gus, sholatnya itu nggak diterima 40 hari itu? Apa tuh? Ketika melakukan perzinahan terus kita sholatnya nggak diterima selama 40 hari. Iya, ibadahnya. Iya. Ya, jadi bukannya sholat aja, ibadahnya semua tidak diterima karena kita melakukan perzinahan tersebut. Bahkan nih, yang lebih fatal itu, bahasa orang Betawi itu, siapa yang makan nangka, siapa yang kena getahnya. Itu ada tuh peribahasa itu di Islam. Maksudnya apa? Dia melakukan perzinahan di satu rumah, tapi 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, belakang, dan sekitarnya lah, 40 rumah itu mendapatkan dosa dari orang yang berzina. Maka daripada itu tadi saya bilang, kita menyadari akan dosa-dosa kita. Salah satunya apa? Gara-gara saya, ya Allah.
saya berdosa, orang lain yang kena begitu. Jadi benar-benar dia merasa banyak dosa, akan tetapi tidak boleh menghakimi. Karena apa? Allah Maha Pengampun, Allah luar biasa rahmatnya. Jadi rahmat Allah lebih besar daripada murkanya Allah. Ya. Baik, selanjutnya ada Dewi Sintia di Kemang Pratama. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Mau bertanya nih, berdosakah kalau kita memberi makanan sama orang tapi nama orang lain, maksudnya sama orang lain gitu, apa gimana? Atas nama Kata orang dia, lain kali. ya karena aku takut tersinggung, kata dia. Gimana tuh? Mungkin penangkapan saya begini. Jadi saya ngasih mami nih. Takutnya kalau dari saya mami kesinggung. Oh gitu. Jadi nama orang lain dia pakai nama orang gitu ya. Saya bilangnya dari Bang Geri, apa namanya yang ngasih nih, atau saya langsung nih dari Bang Geri. Oh, Bang gitu. Geri itu nggak ngasih. Gitu. Iya. Itu gimana Gus? Menurut saya itu nggak apa-apa, itu bukan berbohong untuk kejahatan, itu berbohong keburukan. Kecuali saya mau menyelakai mami atau buji sama mami, itu yang bukan dosa. Atau makanannya dikasih racun. Nggak usah racun deh mi. Gimana? Apa namanya, dikasih obat mules, obat mules dah. Itu kan racun juga ya. Iya. Nah, ini nggak boleh. Jadi kalau kita ngasih orang terus takutnya dia kalau dari kita kesinggung nih, ataupun yang lainnya, kita atas nama yang lain nggak apa-apa. Yang penting niatnya buat kebaikan, bukan buat mencelakakan seseorang. Itu bagus gitu. Malah itulah yang disebutnya sedekah. Tangan kanan memberi, tangan kiri ngumpet atau tidak melihat, nggak boleh tahu. Iya. Baik, selanjutnya ada dari hamba Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya, kalau kita lagi ngelayat nih, apakah boleh kita selfie foto bareng sama teman-teman? Oke. Saran saya ketika melayat atau takjiah, jangan selfie. Kalau mami dan saya deh takjiah ke tempat sesuatu, mami ngertiin foto sama saya, itu sah aja nih. Tapi takutnya yang terkena itu pertama yang keluarga duka, yang kedua mayatnya atau jenazahnya kena foto. Karena apa? Percaya atau tidak, dunia ini kan banyak fitnah. Nah, kasihan tuh orang yang sudah meninggal di akhirnya masih difitnah. Contoh, takutnya ketika mati dia kurang baik kita lihatnya, jadi nanti ada penilaian orang sehingga ini jadi fitnah. Nah, kalau buat sesama kita yang bertakjiah, selfie nggak ada apa-apa, tapi jangan sampai orang yang berduka kena. Kecuali orang yang berdukanya dia bisa senyum dulu sebentaran deh gitu untuk menutupi dukanya, itu nggak apa-apa. Nah, selanjutnya saya ingin menambahkan, ketika ke kuburan, ya, ke kuburan kalau bisa, bukan kalau bisa sih, malah ulama menyarankan wanita itu di rumah aja, jangan ikut ke kuburan nih. Karena apa? Wanita itu rentan daripada dosa, rentan daripada fitnah dan lain sebagainya. Maka hantarkan, jangan sampai kuburan gitu. Jadi kuburan itu kan beda ya, bahasa kasarnya memang di dunia kelihatannya, tapi kan sudah masuk ke alam. Maka bagusnya keluarga yang cewek itu di rumah aja deh gitu. Ataupun dia mau ngantarkan tapi jangan sampai ke pemakaman. Nah, jangan sampai nginjek wilayah kuburan, dan di rumah aja. Karena apa? Tradisi orang dulu itu bagus, sangat menjalankan syariat agama Islam. Ketika ada yang kematian, maka keluarga yang wanita, siapapun, baik yang tua ataupun yang anak-anak, itu di rumah aja gitu. Makanya kalau bahasa orang Betawi ada selamatan turun tanah. Habis nguburin kita ke rumah, habis ke rumah kita baca doa tuh nih. Habis baca doa kita makan-makan. Nah, ini sebutnya selamatan turun tanah. Jadi baru banget kita kuburin orang tua kita, sampai rumah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan orang tua kita segala dosanya diampuni, terus kuburan dijadikan taman surga dan lain sebagainya. Ya. Baik, selanjutnya ada Ibu Halimah di Jakarta Timur. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya ikhlas kehilangan seorang anak? Waduh, berbicara ikhlas tinggi. Iya. Jadi ikhlas itu kan bahasanya apa? Merelakan, ya, merelakan tapi tidak diingatkan. Peribahasa orang ulama itu
tidak jorok nih, kita ambil hikmahnya aja. Ketika kita buang hajat, maka kita nggak pernah ingat tuh nih kapan kita buang hajat, maaf, bentuknya bagaimana dan lain sebagainya, kita nggak ingat. Itulah maksud gambarannya. Ketika kita kehilangan, kita belajar ikhlasnya apa? Menerima daripada takdir Allah, qada dan qadar. Yang kedua, kita mempercayai bahwa Allah lebih sayang daripada kita sebagai makhluk. Kalau hilangnya di muka bumi ini dan belum ada kabar dia mati, kita cari. Tapi kalau kita tahu dia sudah mati, ya maka kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua dari Allah, maka kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga, kita sama-sama membenahi diri. Membenahi dirinya bagaimana? Oh, dia sudah pulang, maka amal dia sudah cukup. Nah, kebaikan dia sudah cukup, mudah-mudahan keburukannya diampuni. Lalu bagaimana dengan diri saya? Itu. Jadi ketika ada pertanyaan yang tadi, lalu bagaimana dengan diri saya? Insya Allah ketemu untuk memperbaiki dirinya dan ketemu dengan ikhlas bisa dijalankan karena sama-sama memikirkan bagaimana bahasa ininya nasib saya ketika mati. Apalagi kalau kita kehilangan orang, misalkan orang tua kita mati cakep banget nih, ya Allah, susah dilupain dah, cakep luar biasa. Sehingga cerita kan kita merenung nih, ya Allah, kalau saya mati gimana ya? Pengen batu kayak mas saya cakep, pengen kayak orang tua saya cakep, kan gitu tuh, jadi ngelus dada tuh bahasanya. Nah ini kan berarti harapan kita minta rahmat Allah, ya Allah bukain. Nah pertama, yang kedua kita kejar bagaimana biar cakep. Nah orang guru saya bagaimana ngejarnya? Kalau kita ngeliat mama kita, bapak kita lihat nih kelakuannya. Oh mama saya sering begini nih, jadi matinya bagus. Contoh, dia sama orang gak puji, ibadahnya jalan, sedekahnya lancar dan lain sebagainya. Nah ini kan ada pontenan dari anak ataupun dari saudara, kita ambil, kita jalanin nih. Karena harapan apa? Harapan kita pengen kayak yang cakep itu tuh. Ya, baik, selanjutnya udah ada Mama Revi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalau sholawatan harus tahu artinya dulu Gus? Sholawatan itu saya pernah mendengar dari guru saya, kita ngucapinnya aja makhrajnya itu belum benar gitu. Allahumma sholli wa sallim kan beda tuh, shod sama sa. Allahumma sholli wa sallim kan gitu sebenarnya. Nah kita ngucapinnya salah nih, sama deh gitu, sama sama. Itu diterima. Dan yang kedua tadi pertanyaannya, kita nggak tahu artinya. Ya kalau kita menjalankan segala sesuatu amalan, ada guru kita, orang tua kita ngajarin dan biasa dilakonin, biasa dilakuin, ikutin aja dulu. Nah percaya dan tidak nih, kita ini nih umat Islam yang di mayoritas di Indonesia punya kebiasaan agama kita. Contoh kita baca Yasin nih. Kita kan nggak mungkin ngapalin pertama, karena kita sering dengerin, ngikutin. Lama-lama lah bisa ya gitu tuh. Nah makanya yang kedua, guru saya menyarankan kalau udah bisa, apalagi hafal, dilongok. Kalau bahasa Betawi itu makhrajnya, huruf-hurufnya dilongok. Biar apa? Biar kita bisa benerin. Jadi kalau membaca sholawat nggak harus tahu artinya dulu. Gitu. Baca apapun nggak harus tahu apanya dulu. Yang penting kita lihat dulu yang ngajarin kita, yang baca siapa yang kita ikutin. Takutnya apa? Kalau kita nggak melihat, nggak milih-milih siapa yang kita lihat dan ikutin, takutnya salah baca. Padahal dalam bahasa Arabnya apa, artinya bagaimana begitu. Iya. Baik, selanjutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau misalnya ikut kajian nih di dalam masjid, jika sedang datang bulan, apakah boleh masuk masjid Gus? Nggak boleh dong. Kalau wanita kan haid ya. Haid itu ketika haid tidak boleh masuk ke dalam masjid. Satu, kenapa? Karena itu tempat suci pertama. Yang kedua tempat ibadah. Kalau mau masuk ke masjid tapi darurat nih harus masuk. Itu masuk jangan lama-lama. Bahasa kasar kalau bahasa orang Betawi sok breos. Selewatan aja udah. Nah kalau lama takutnya apa nih?
namanya haid, darah dan kotor itu satu. Oke, nodanya nggak ada tuh, ketika kita duduk di salah satu tempat nodanya nggak ada. Tapi percaya atau tidak, baunya ada. Nah ini kan kalau berbicara suci dan mensucikan, salah satunya apa? Warnanya nggak ada. Yang kedua baunya nggak ada. Nah takutnya ketika ada kajian kita duduk di situ terus membekaskan hadas, ataupun ada yang nanya gini, saya bawa plastik deh buat duduk kan gitu ya. Ini namanya orang dialasin gitu. Dialasin. Ini kan namanya pertanyaan akal-akalan. Tetap tidak boleh, karena khawatir itu kan nggak ada yang tahu nih. Menurut kita aman nih, tapi kalau kita lebih mengkaji tidak aman. Iya, karena pernah dengar juga soalnya gini, nggak apa-apa kalau nggak bercecer mah gitu. Ada yang bilang kayak gitu. Betul. Tapi ini tadi saya bilang warna, oke, bercecer kan jadinya warna ya. Jadinya warna. Tapi percetinya itu kita endus lah gitu ya, baunya ada. Makanya sedangkan dalam masjid itu kan banyak karpet itu kalau kita mau cuci semua. Nah itu makanya kecuali ada kajian di luar masjid nggak apa-apa, itu dalam masjid jangan. Baik, selanjutnya ini ada Dewi di Kampung 2. Gus, gimana caranya agar kita tidak bersifat sombong dengan orang lain? Dalam sholat ada tuh Allahu Akbar. Nah jadi kan saya pernah diajarkan guru saya ketika sholat Allahu Akbar, kita memposisikan Allah yang besar, yang lain kecil. Nah ketika kita sudah sadar Allah maha besar, yang lain kecil, di situ kita ngukur, wah kita nggak ada apa-apanya. Yang kedua, sekuat apapun, sekaya apapun pasti mati. Yang ketiga, amalan baik dan amalan yang buruk semuanya diminta pertanggungjawaban. Yang keempat, ketika kita munculnya sombong dan lain sebagainya, katakan sama diri kita, ada manfaatnya enggak? Kalau nggak ada manfaatnya, sekiranya ya biasa-biasa aja lah, nggak usah. Karena apa? Allah lebih menilai atau bersama dengan orang-orang yang sabar daripada kita sombong. Kita nggak sabar, luar biasa. Kecuali menghadapi orang yang sombong nih. Misalkan ada seseorang sombong banget nih. Sekali-kali mami nyombong lah. Gitu. Tapi kan maksudnya mami bukannya pengen nyombong karena lupa sama Allah, tapi pengen nyombongnya apa? Lu diem. Gitu cukup gitu kan ya. Bahasa lu diem cukup. Nah, maksudnya udah gitu, malu gitu kan bahasanya itu. Tapi kita tidak sombong sama Allah. Maksudnya kita berharap sama Allah, ya Allah saya cuma pengen diem ini dah. Makanya ada bahasa di Islam, sombong kepada orang sombong sedekah. Baik, selanjutnya ada dari hamba Allah, bolehkah menolak ajakan suami untuk berhubungan suami istri karena kita sedang capek, Gus? Kalau istri mah wajib. Kalau cowok nih, kalau suami, istri ngajakin, nggak usah capek dah, nggak usah. Tapi laki kita lebih jenuh. Nah laki kan begitu tuh. Ini mah pembicaraan laki dari laki. Laki lebih jenuh, kagak capek badan nih, tapi lagi jenuh. Mungkin jenuhnya begini, ya namanya laki lagi mikirin anak ini kan gitu ya. Sehingga titik ketemunya belum ketemu nih. Kan nggak capek tuh, cuman lagi jenuh, nggak ada solusi, lagi nggak ada jalan nih. Terus istrinya ngajakin, ayang beb, dicolek kan, ayang beb, ayo, ayang beb, ayo. Kata lakinya, nggak mau gua, tuh pendek aja tuh, nggak mau gua. Udah, jangan dipaksa. Akan tetapi sebaliknya, kalau suami yang minta, walaupun istri jangan kan capek, lagi sakit, wajib. Ya Allah. Akan tetapi nih saya tambahin, laki juga harus hidup. Harus hidup ya men. Ya bahasa kasarnya nih, ya lagi capek. Entar dulu orang dirayu dulu lah. Datang gini, gue lagi capek nih. Orang mah udah sini nih, pijitin dulu capek. Minyakin. Jangan minyak tanah. Minyakin, diurut pelan-pelan, dipijitin. Terus udah kasih semangat dah. Kan yang melayani di rumah itu nggak harus istri. Nah suami pun boleh nih, misalkan
minum air hangat dulu nih biar seger. Nah, ataupun makan dulu ya. Ini kan enak nih. Iya. Jadi bahasanya jangan ketika nolak, wah lu nolak ya neraka lu. Jangan, kita bergantian untuk saling tahu. Kan pasti suami istri tahu sikon nih. Tahu sikon lah pasti. Oh suami gue lagi begini, istri gue lagi begini. Ketika pasnya, oh istri saya lagi jenuh dah, ataupun lagi sakit, udah jangan pakai ini bilang. Kalau memang ngebet banget, udah duduk aja samping tidur samping dia. Ya bahasanya mainnya main semi. Tapi kalau istri yang ngajakin terus tuh istrinya dapat pahala. Nah, sangat itu Mi. Jadi luar biasanya istri itu satu. Istri yang mulai duluan gitu ngajakin terus. Gitu, satu sisi Mi. Istri itu nggak boleh maksa suami. Satu sisi. Itulah kekalahan dia ya. Tapi seorang istri yang mau duluin, maka itu kebaikannya berlipat ganda. Alhamdulillah. Jadi bahasa kasarnya, ayo abang pilih yang mana, mau kanan mau kiri depan belakang gitu kan ya. Bahasa obral kan, bahasa Islam gini. Kalau depan suami, maaf di luar sana ada wanita malam lah gitu ya. Kita jauh lebih dari wanita malam. Terus kalau ada pelayan wanita lebih bisa ngelayanin tamunya, kita harus lebih bisa. Ada tukang urut pinter banget, kita harus bisa. Itulah yang disebutnya istri bukan serba bisa, tapi kalau depan suami dia mau kanan mau kiri sah aja. Itu yang penting, sesuai fitrahnya wanita, sesuai fitrahnya lelaki. Makanya mami sering ngajakin duluan ini. Oke, baik, ini sekaligus pertanyaan terakhir ya Gus ya buat Mitra Syabasiar. Bagi mitra yang masih ingin bertanya, mudah-mudahan besok bisa kita bergabung kembali di pengajian Ba'da Maghrib. Terakhir silakan penutup terus. Baik mitra gangga di mana saja berada, mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat panjang umur, dan juga saya ucapkan makasih banyak untuk yang di studio Ayang Mami dan Bang Giri. Mudah-mudahan sehat walafiat panjang umur, dan mudah-mudahan Allah angkat derajat kita semua, dan mudah-mudahan Allah beri taufik hidayah kepada kita sehingga Allah berikan ilmu yang baik untuk ibadah kepada Allah, sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.